Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Vira Febrianti dengan NIM 2388201110 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya akan menjelaskan kasus bullying. Kasus bullying adalah tindakan agresif yang dilakukan secara berulang-ulang oleh satu atau lebih orang terhadap orang lain yang lebih lemah. Tindakan ini dapat berupa fisik, verbal, atau sosial, dan bertujuan untuk mengintimidasi, menyakiti, atau mengejek korban. Kasus ini merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian khusus dari semua pihak termasuk guru, siswa, dan orang tua. Untuk menenangi isu ini, penting bagi sekolah untuk melakukan pendekatan yang sistematis dan terencana. Hasil observasi menunjukkan adanya kasus bullying di sekolah yang melibatkan siswa A sebagai korban dan siswa B sebagai pelaku. Siswa B secara berulang kali melecehkan dan mengintimidasi siswa A secara verbal dan fisik, seperti mengejek, mendorong, dan mengambil barang milik si A. Lalu, masalah utamanya adalah tindakan bullying yang dilakukan siswa B terhadap siswa A. Ini menciptakan lingkungan sekolah yang tidak aman dan tidak nyaman bagi siswa A, mengganggu proses belajarnya, dan berpotensi menimbulkan trauma psikologis. Kemungkinan penyebabnya siswa B mungkin berasal dari keluarga yang kurang harmonis atau memiliki masalah pribadi yang membuatnya melampiaskan emosinya pada siswa A. Terus bisa jadi siswa B mungkin terpengaruh oleh teman sebayanya yang juga melakukan bullying. Siswa B mungkin kurang memiliki empati dan pemahaman terhadap perasaan orang lain. Lalu, tindakan bullying menyebabkan trauma psikologis pada siswa A yang mengalami kecemasan, depresi, rendah diri, takut ke sekolah. Gangguan belajar si A sulit berkonsentrasi dan prestasi akademik menurun. Dan kerusakan hubungan antara siswa menciptakan suasana sekolah yang negatif dan tidak harmonis. Jika dibiarkan, bullying dapat berdampak jangka panjang yang serius pada siswa A seperti gangguan kesehatan mentalnya, masalah perilaku, presentasi akademik yang buruk. Maka, konselor memiliki peran krusial dalam mengenangi kasus bullying. Klien konselor dapat mengakibatkan bullying semakin parah dan berpotensi menimbulkan kekerasan fisik yang serius. Korban tidak mendapatkan bantuan yang dibutuhkan dan trauma berlanjut hingga dewasa. Sekolah dianggap gagal melindungi siswanya dari tindakan bullying. Kasus ini termasuk kasus bullying berat karena melibatkan tindakan berulang, intimidasi fisik dan verbal, dan berpotensi menimbulkan dampak psikologis yang serius pada korban. Apa yang terjadi jika kesalahpahaman berlanjut? Jika kesalahpahaman terus berlanjut, dapat menyebabkan hubungan antara individu menjadi buruk dan penuh perselisihan. Contohnya, dua teman bertengkar karena salah paham tentang sebuah tugas kelompok, dan perselisihan terus berlanjut hingga mereka tidak lagi berbicara. Penyelesaiannya mediasi oleh pihak ketiga, guru konselor, untuk menjelaskan duduk perkara dan mencari solusi bersama. Lalu, perselisihan yang lebih besar dan melibatkan banyak pihak. Contohnya, kesalahpahaman kecil antara dua siswa berkembang menjadi berkelahi besar yang melibatkan beberapa siswa lain. Penyelesaiannya intervensi sekolah yang melibatkan pihak berwenang dan konseling individu untuk setiap siswa yang terlibat. Jika tidak ditangani dengan tepat, siswa A mengalami hambatan dalam perkembangan sosial, emosi, dan akademiknya. Ia mungkin akan kesulitan membangun hubungan yang sehat, memiliki harga diri yang rendah, dan mengalami kesulitan belajar. Setelah kasus ditangani dengan tepat, siswa A diharapkan dapat percaya diri dan mampu mengatasi tantangan, berinteraksi dengan teman sebaya secara positif, mampu mengolah emosi dan mengatasi stres, fokus pada belajar dan mencapai potensi akademiknya. Maka, pentingnya aspek humanis dan bimbingan dan konseling
Manusia dengan segala kompleksitas perasaannya menjadi pusat perhatian dalam proses tersebut. Dalam kasus bullying ini, konselor harus memahami perasaan dan kebutuhan baik siswa A maupun siswa B. Konselor tidak hanya fokus pada penyelesaian masalah secara teknis, tapi juga memperhatikan aspek emosional dan fisiologis mereka. Pemahaman mendalam tentang manusia memungkinkan konselor untuk memberikan intervensi yang efektif dan bermakna. Hal ini juga dikarenakan tingkah laku seseorang ini berbeda-beda. Segala sesuatu yang dilakukan atau diperlihatkan oleh seseorang, baik berupa tindakan, ucapan, maupun ekspresi. Tingkah laku ini ada yang dapat diterima, ada yang tidak diterima. Tingkah laku yang dapat diterima di sekolah, tingkah laku dari norma sosial, tapi masih dapat diterima dalam hal tertentu, kayak seseorang seniman yang berpakaian unik dan berbeda dari kebanyakan orang. Kriterianya tingkah laku tersebut tidak membahayakan orang lain dan tidak melanggar hukum. Tingkah laku yang tidak dapat diterima membahayakan orang lain atau melanggar hukum, seperti bullying, pencurian, kekerasan. Lalu kriteria tingkah laku tersebut membahayakan orang